Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala dinil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatika ya Allah kama fatahta abwaaba nuris samawati wal ardi li ibadika sholihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Allahumma ba'id bainana wa baina khotoyana kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendengarkan, baik yang menyampaikan dan mendengarkan adalah orang yang bisa mengambil manfaat detik demi detik daripada pembicaraan yang kita lakukan. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngaji mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, berarti kita ya semua, lafi husrin, dalam hal kerugian. Berarti kalau dia untung, rugi itu. Innal insana lafi husrin. Siapa orang yang enggak rugi? Illal ladzina amanu. Orang yang enggak rugi itu adalah orang-orang yang beriman. Satu. Orang yang enggak rugi itu orang yang beriman. Kalau enggak iman berarti rugi. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi beramal soleh. Apa itu amal soleh? Bapak Ibu sudah tahu semua. Wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebaikan. Saling menasihati dalam kebaikan. Kalau dinasihati soal kebaikan itu enggak usah tersinggung. Kalau ada orang dinasihati kebaikan itu tersinggung, Pak. Saya tanya kemarin Pak Gatot, kemarin kemana aku nggak sholat subuh? Tersinggung. Padahal kan cuma nanya, kenapa? Barangkali sakit, ada kendala, ada ini itu gitu. Wa tawasau bil haqqi, kemudian yang kedua, wa tawasau, saling menasehati dalam sabar, Bu. Jadi nggak ada masalah yang tak bisa diselesaikan di muka bumi ini. Salah satu senjata untuk menyelesaikan masalah itu adalah kesabaran. Saya yakin ibu ini semua bapak-bapak ini banyak punya masalah. Masalah saya juga jauh lebih banyak. Tapi harus kita sabar. Ini kemarin kayaknya waktu Gus Fikri itu ngiung-ngiung kayaknya kurang ke belakang. Tes. Sampai di mana kemarin? Kita lanjut ya. Maka kalau tidak mau merugi di muka bumi ini, yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan, yang keempat
Watawasau watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kemudian sabar pun ditularkan. Ya. Sabar itu ditularkan. Kita sendiri tok yang sabar. Panas katanya. Pak, dingin, Bu. Pak. Kedinginan apa enggak? Kalau yang kepanasan mungkin yang bapak-bapak pindah ke sini kan bisa dapat. Ini generasi sepuh. Ada lagi pertanyaan? Kemarin sampai kalau pagi-pagi baginda Nabi itu zikir pagi. Kemudian setelah zikir pagi sampai di mana kemarin? Setelah zikir pagi, Nabi itu selalu berikan mauidhah, nasihat. Tapi nasihatnya ringan. Jadi pagi itu selalu ada pengajian. Pengajian Nabi, apa ada yang nggak dimatikan itu? Satu lagi. Mati, Pak. Kostoring. Tes. Selalu ada pengajian. Pengajiannya bentuknya melingkar. Jadi kayak gini lah. Ini kan nggak masih melingkar. Yusip lah kalau bahasa seminarnya Yusip. Kemudian baginda Nabi itu rajin untuk melihat posisi sahabat. Rajin apa? Melihat posisi sahabat. Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da sholatil fajri mau'idhatan balighatan. Jadi nasihat subuh itu ringan. Darafat minhal uyun. Kadang-kadang nasihat subuh baginda Nabi itu membuat jamaah para sahabat itu sering meneteskan air mata. Jadi nggak ada pelajaran lek subuh itu. Cuman merenung. Mauidhahnya hasanah. Tidak ada majelis tertawa. Karena majelis merenung. Di sini disebutkan mauidhatan balighatan darafat min hal uyun wa wajilat min hal qulub. Mata itu kadang-kadang menetes air mata, kadang hati itu apa bahasanya? Terenyuh. Ya, terenyuh. Subuh-subuh enak memang, Bu. Untuk bermuhasabah itu waktu tahajud dan waktu subuh. Cuman kadang-kadang sekarang ada yang membalik-balikannya itu habis maghrib. Padahal kalau menurut kitab ini subuh dan waktu tahajud itu waktu yang tepat untuk kita menangis, merenung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu lah nangis jam berapa? Hah? Apa nangisnya nunggu dimarahi suami gitu ya? Tidak. Baik, lanjut. Faqala rajulun inna hadhihi mau'idhatun muwaddiun. Seolah-olah Nabi itu menyampaikan nasihat itu seolah-olah kita akan pisah. Ya po nasihatnya perpisahan. Bu, perpisahan nangis dulu. Ya kan? Perpisahan SMP, perpisahan pondok, mau pisah. Kayak gitu itu dah. Atau perpisahan saat kita mau ditinggal suami, ya? Mau ditinggal meninggal, mau ditinggal istri, ya nanti aku meninggal, aku dimakamkan di sana. Masa ngomong ngono to mimi. Kan gitu ya. Nah, nasihatnya Nabi itu seolah-olah setiap hari seperti itu. Makanya saya heran kalau ada orang yang nasihatnya masuk ke hati tapi ternyata jadi omongan.
Saya pernah main ke rumahnya si A gitu, saya cerita. Oh, Ustadz A itu ya. Itu lek memberikan nasihat pernikahan nangis. Itu dirasani. Padahal baginda Nabi kebiasaannya di waktu subuh adalah memberikan mau'idah yang hasanah, ringan, tapi menyentuh hati. Kadang-kadang air mata sampai menetes, hati terenyuh, dan seolah-olah yang disampaikan adalah seolah nasihat kayak mau pisah itu loh. Ya apa Pak? Ya kayak mau pisah. Itu nasihat yang pertama. Ngapain baginda Nabi setelah subuh, setelah zikir, menghadap ke belakang? Nabi itu perhatian detail satu persatu. Ini saya detail nih. Mana Bu Fran? Mana Bu Fran? Bu Fitri? Mana Bu Ernandi? Oh hafal semua saya nih. Karena liburan. Enggak Bu, cuma nanya. Artinya saya perhatian. Bukan berharap pengajian saya rame. Enggak. Pengajian raya rame atau sepi saya tetap ngaji. Kalaupun saya sampai hari Sabtu datang tinggal berdua, apalagi ada kamera. Sekarang enggak ada kamera pun Pak, saya tetap ngaji. Kalau 3 kali saya datang ternyata saya sendirian, saya ngaji di rumah Pak. Saya ngaji di rumah atau cari jadwal masjid lain. Ya, bukan tujuannya saya nggak ngejar jamaah tanya, tapi ngejar ilmu yang tersampaikan. Meskipun sampai sekarang 2 tahun ini ada 2 evaluasi yang harus saya kerjakan dan harus saya sampaikan lagi lebih dalam. Yang satu masalah perasaan. Ini masih ada di jamaah Babu Salam, terutama masalah subuh. Kemudian apalagi yang kedua lupa, ada deh. Nabi perhatian. Yang kedua, Nabi akan bertanya kepada sahabat, apakah ada saudara-saudara kita yang sakit? Wa qad yatahaddatsu ilaihim kama shallama rotas subah thumma aqbala 'alan nas faqala bainama rajulun yasuqu bi baqaratan lahu qad hammala 'alaiha iltafatat ilaihil baqaratu faqalat inni lam akhluqu li hadza walakinni innama khuliqtu lil harti faqala an-nas subhanallah ta'ajjuban wa fasa'an. Sehingga sahabat itu begitu terkagum-kagum dengan baginda Nabi karena baginda Nabi begitu perhatian. Apakah ada yang sakit? Ditanyain semua. Apakah ada yang sakit? Maka hal fikum marid na'udu, apakah ada yang sakit? Mari yang sakit kita jenguk. Kemudian yang kedua, hal fikum janasah nashaduha, apakah di antara kalian ada yang meninggal sehingga kita perlu menyaksikan? Paham maksudnya ya? Menyaksikan itu kalau sudah meninggal kemarin ternyata kita belum takziah. Di situ kan kadang-kadang persaksian. Ya Allah, aku bersaksi bahwa Pak Ari ini adalah orang soleh misalkan. Itu kan kita bersaksi. Ya, takziah itu bukan hanya sekedar bawa beras. Satu didoakan, kemudian dipersaksikan. Kemudian hal fikum janazah nashadu fa in qalu la, kalau jamaah itu menyampaikan tidak, man ro'a minkum ru'yan, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Sampai mimpi-mimpi loh ditanya. Maka ceritakanlah mimpi itu. Falyakussuha alayya burha, aku akan mentakwilkan, menerjemahkan mimpi-mimpi itu. Maka suatu ketika ada sahabat yang bermimpi. Akhirnya sahabat ini menceritakan
mimpinya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya sahabat itu Abdullah bin Salam. Siapa namanya, Bu? Sekali lagi siapa? Abdullah bin Salam itu bermimpi bahwa beliau itu pernah bermimpi ada taman yang rindang hijau warnanya. Cek nemennya saya tidak begitu kelihatannya. Ada taman yang hijau. Kemudian di tengah-tengah itu ada tiang. Di taman yang hijau di tengah-tengah ada tiang. Tiangnya itu menjulang tinggi ke langit sehingga tangannya nggak bisa menggapai tiang itu. Kemudian di samping tiang itu ada tali. Kemudian ada tali, tatkala pengen menggapai, ada orang baju hijau yang dorong, ambil, didorong nih. Sebenarnya Abdullah bin Salam ini didorong, tapi yang nggak tetap. Tatkala kita tetap gaet-gaet gini, tiba-tiba aku terbangun ya Rasulullah. Nah akhirnya waktu itu ditakwilkan, diterjemahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa taman itu adalah agama Islam, bahwa tiang itu adalah tiang Islam, tali itu adalah engkau sedang akan terus berpegang teguh kepada Islam sampai engkau wafat. Maka takwil baginda Nabi ini benar, dan orang ini Abdullah bin Salam ini mati dalam keadaan tetap memeluk agama Islam. Artinya husnul khotimah.